banyak sekolah yang ada di perguruan tinggi di kawasan tadi. Kira-kira yang hadir ini kemudian sudah ada belajar pendidikan, keturunan yang membawahi pesantren, sekolah swasta, juga ada Paksedan, juga ada pelajaran pendidikan kesehatan. Pertanyaan kami dari hasil rapat tadi, Pak, kira-kira seperti apa kesimpulan kita tentang sekolah kita tetap muka? Apakah mungkin kita laksanakan dengan kondisi sekarang atau tidak? Mohon penjelasan Pak Wali Kota. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi belum dijawab salam. Baik, terima kasih rekan-rekan para wartawan. Terima kasih atas kesediaan waktunya juga untuk kita komunikasi. Alhamdulillah kita Forkopimda Kota Pekanbaru bersama dengan pemerintah, jajaran pemerintah dan juga Kemenang Kota Pekanbaru dan juga tim Satgas Kopik Kota Pekanbaru berdiskusi tentang penyelenggaraan pendidikan tatap muka yang telah kita rencanakan akan diadakan di awal Februari. Maka pada kesempatan ini kami menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan di dalam pertemuan ini. Pertama, mengacu kepada kondisi penyebaran COVID di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah dari pemetaan tadi dari 15 kecamatan atau tadi lebih tegas digunakan 12 kecamatan lama, itu 2 kecamatan masih dalam warna orange, artinya dengan tingkat bahaya sedang, dan tidak ada lagi zona merah dengan tingkat bahaya yang tinggi. Kemudian 12 itu sudah berada di zona kuning dengan tingkat bahaya ringan. Namun belum ada kecamatan kita yang masuk ke zona hijau yang dengan aman. Berpedoman kepada regulasi, terutama kesepakatan atau peraturan bersama ya, 4 menteri ya, nomor 20 November tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan tatap muka. Kemudian juga diikuti lagi dengan perubahan tentang pembinaan dan juga pengawasan penyelenggaraan pendidikan di bawah Kementerian Agama, khususnya baik sekolah negeri maupun juga sekolah-sekolah agama yang diselenggarakan oleh masyarakat, apakah dalam bentuk yayasan ataupun juga pendidikan dalam keluarga. Kesimpulannya dari pemetaan tadi dan juga dari paparan kesiapan baik oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara dan juga pengawas di dalam penyelenggaraan pendidikan tatap muka, maka SOP yang kita sudah persiapkan dan tadi dipaparkan ini sangat rinci untuk bagaimana penyelenggaraan ini dapat dilakukan dengan tentunya aman terhadap anak-anak kita dan juga guru-guru kita yang akan melaksanakan proses belajar tatap muka ini. Kemudian juga Kemenang, tadi Pak Kemenang juga telah menyampaikan bahwa kesiapan di dalam pengawasan. Tadi Pak Kemenang menyampaikan bahwa untuk izin bagi lembaga pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama itu diberikan oleh Bapak Kakanwil Agama. Untuk di Riau tentunya Bapak Kakanwil Agama Provinsi Riau. Namun tadi juga yang disampaikan Pak Kemenang bahwa dengan keterbatasan personil yang ada di Kementerian Agama, apakah itu di Kota Pekanbaru ataupun di Kanwil yang harus melayani 12 kabupaten kota yang ada di Riau, tentunya barangkali apa yang disampaikan tadi sinergi ya, walaupun pusat Kementerian Agama telah melimpahkan kepada Kanwil, namun saran kami bila Bapak Kanwil Agama Provinsi Riau perlu untuk bekerja sama dan juga dukungan dari pemerintah kota, sebaiknya diberikan payung hukum berupa
kerjasama antara pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, wali kota dengan Pak Kanwil, sehingga nanti kita bersama-sama dalam satu tim di daerah. Baik, sekali lagi penyelenggaraan pendidikan yang akan kita laksanakan di bulan Februari. Itu pun untuk gelombang pertama kita berikan dalam jumlah sekolah yang terbatas, hanya di dalam wilayah penyebaran COVID yang ringan, yaitu di zona kuning. Sementara di zona orange yang 2 kecamatan ini kita untuk sementara ditunda. Kemudian juga untuk memastikan keamanan dan keselamatan dan juga dalam penyelenggaraan pendidikan, maka baik oleh dinas teknis maupun juga tim Kopik, kita juga akan melakukan tes kesehatan bagi guru, bagi siswa, dan tadi juga dipesankan oleh tim epidemiologi bahwa untuk guru-guru mesti lebih diketatkan lagi, terutama guru-guru yang sudah usia rentan, ya artinya yang sudah di atas 50. Ini juga harus diperhatikan kesehatannya sehingga nanti mereka lebih aman. Kemudian sekali lagi yang kita prioritas untuk gelombang pertama adalah anak-anak di tingkat akhir, yaitu kelas 6 SD, kelas 3 SMP atau kelas 9, maupun juga kelas 3 SMA SMK, ya, aman dan sederajatnya, sehingga anak-anak yang akan menghadapi ujian akhir di tahun ini kan tinggal beberapa bulan lagi untuk menghadapi ujian akhir, dan tentunya mereka lebih membutuhkan untuk belajar tatap muka, memperkuat belajar daring yang sedang diselenggarakan sekarang. Saya kira itu yang kami sampaikan. Sekali lagi bahwa penyelenggaraan pendidikan tatap muka ini dengan SOP yang sudah sangat rinci, kemudian juga kami tambah lagi dengan video pendek dalam bagaimana menerjemahkan SOP tadi, dan ini akan kita sampaikan kepada sosialisasi kepada sekolah-sekolah baik negeri dan swasta. Kemudian sekali lagi, tidak ada sekolah yang seharusnya untuk menyelenggarakan pendidikan tanpa mendapat izin, tanpa di bawah pembinaan pemerintah, baik sekolah-sekolah di bawah pembinaan Kementerian Agama, apakah itu MDTS maupun juga pesantren, dan kalau yang negeri-negeri itu ya pastilah di bawah kemenangannya sendiri. Sekali lagi, bila mana penyelenggaraan pendidikan ini tidak dilaksanakan di dalam pengawasan pemerintah, izin maupun juga pengawasan penyelenggaraan, dan bila itu melanggar protokol kesehatan, maka akan berakhir dengan juga pendidikan secara pidana. Tentu ini kita sangat hindarkan, ya, niat baik kita jangan nanti malah justru membuat jadi susah. Kenapa? Supremasi hukum tertinggi adalah melindungi dan menyelamatkan nyawa dan jiwa rakyat Indonesia. Izin kembali imbauan kita kepada wali murid ataupun masyarakat yang menyikapi situasi ini untuk memasuki masa tatap muka ini, kita. Ya, kepada kita semua orang tua, ya, tentunya apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu bahwa 9 bulan kita telah berada di dalam COVID ini, dan juga kejenuhan karena lamanya di rumah untuk anak-anak kita, dan juga barangkali penyelenggaraan belajar daring yang tidak sempurna karena di Kota Pekanbaru juga masih ada wilayah yang belum terjangkau oleh infrastruktur IT. Maka oleh sebab itu inilah waktunya untuk kita memberikan pelajaran pendidikan kepada anak-anak kita yang lebih baik. Sekali lagi, kita persiapkan anak-anak kita yang akan menyelesaikan pendidikan akhir. Maka oleh sebab itu tentunya mari kita bersama-sama di rumah oleh orang tua, maka di sekolah dengan kami, yaitu pemerintah beserta jajaran guru dan juga semua penyelenggara yang ada di sekolah itu sendiri.
Baik, kalau sekali lagi pertama tadi, apakah nanti tanggal 1 Februari? Yang jelas adalah insya Allah adalah minggu pertama, 1 atau 2 nanti tergantung teknisnya dari kepala dinas. Kemudian katakanlah praktek di sekolah-sekolah beberapa waktu yang lalu adanya tatap muka terbatas misalkan. Ini kenapa tidak menjadi perhatian juga? Kira-kira pertanyaan begitu ya. Pertama, memang mereka tidak melakukan tatap muka dalam artian belajar, proses belajar mengajar, tetapi hanya semacam pertemuan. Maka prinsipnya kalau itu masih dalam kategori aman menyelenggaraannya dengan protokol kesehatan, ini tentunya juga dari pihak tim Satgas maupun juga pantauan dari dinas teknis, ini juga tentu bila itu dalam kategori masih dikategorikan untuk bertemu dalam jumlah yang diizinkan, barangkali itu masih ditolerir. Tetapi bila mana dilakukan dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan tatap muka, ini sekali lagi wajib mendapat izin, karena ini sudah ada regulasi dan petunjuk teknis yang dikeluarkan tadi oleh Menteri, itu tadi yang dengan peraturan bersama Menteri, kemudian juga khusus untuk Kementerian Agama yang membina sekolah-sekolah di bidang keagamaan, ini juga mengeluarkan regulasi sendiri. Maka oleh sebab itu tadi sekali lagi dipertegas, izin pondok pesantren, kemudian sekolah-sekolah negeri mulai dari MIN, MTSN maupun juga MAN itu ada di Kanwil Agama. Tapi di dalam perkembangan diskusi kita tadi, informasi yang disampaikan oleh Pak Kemenak, Pak Edward, bahwa teman-teman di Kemenak maupun di kota maupun juga di Kanwil ini terbatas personilnya dan tentu juga butuh bersama dalam satu tim. Maka tadi saya sarankan kalau memang ya, kita diajak untuk bersama-sama memikul beban itu harus ada payung hukumnya. Maka melalui Pak Edward kita pesan kepada Pak Kanwil, karena yang izinnya kan Pak Kanwil mengeluarkan kewenangannya, harus melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, baik gubernur maupun juga bupati dan wali kota. Agar apa? Agar kita juga membantu tugas Pak Kanwil di dalam amanah yang diberikan oleh Kementerian Agama dalam penyelenggaraan belajar tatap muka ini. Kita siap bersedia dalam satu tim, tetapi harus dengan sekali lagi regulasi dan juga dasar hukum yang kuat. Karena kewenangannya di yang pertama, di peraturan bersama Menteri yang pertama, semua sekolah itu di bawah kepala daerah. Tetapi di dalam yang terakhir ada perubahan, di bawah Kementerian Agama itu oleh Kanwil Agama. Nah, terus di daerah ternyata ada kendala, maka kita juga kepala daerah tidak mau lepas tangan. Bila mana merasa perlu dukungan, kita siap juga untuk bersinergi bersama dalam menyelenggarakan pendidikan, baik dalam mengelola perizinan maupun juga di dalam pengawasan di dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Nah, artinya izin yang dikeluarkan oleh Kanwil ini tentunya tidak hanya sekedar diberi izin saja, tetapi juga harus dievaluasi apakah lembaga pendidikan itu benar-benar akan mampu menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sekali lagi, tujuan akhirnya adalah bagaimana kita mendapatkan generasi muda yang unggul. Di dalam COVID ini mereka juga bisa tidak banyak terganggu seperti 9 bulan yang dalam kita COVID ini, sehingga dengan inovasi dan kreativitas bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat kita menjadi masyarakat yang produktif namun aman COVID. Nah, bagi pelajar bagaimana mereka bisa belajar dengan baik tetapi mereka juga aman dengan COVID. Maka oleh sebab itu hanya
bisa melindungi diri kita, maka kita bersama-sama mesti punya tekad untuk melindungi diri kita, keluarga kita, bangsa kita hanya dengan dua cara. Pertama, apapun aktivitas kita harus kita menerapkan protokol kesehatan 4M. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun air mengalir, jaga jarak, hindari kerumunan. Maka proses belajar dan mengajar di dalam sekolah ini sekali lagi harus dipastikan untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan. SOP-nya tadi sudah ada. Yang kedua, kita akan terhindar dari pandemi COVID ini bila kita telah mengalami vaksin, telah melaksanakan vaksinasi. Nah, pada gilirannya nanti kita dapat kan juga vaksin ini bertahap karena jumlahnya yang terbatas, dan memang untuk tahap pertama ini diutamakan untuk kelompok-kelompok yang terdepan, yaitu para tim Satgas, kemudian pemerintah, tim Satgas dan tim medik. Ini yang diutamakan. Nanti dari situ nanti baru ke kelompok masyarakat umum. Nah, tentunya dukungan bila mana nanti pas di golongan di kelompok masyarakat umum kita terpanggil, kami mengharapkan kepada Bapak Ibu dan semua warga Kota Pekanbaru untuk bersama-sama kita menyukseskan vaksinasi, kemudian bersama-sama kita melaksanakan protokol kesehatan. Tujuannya sekali lagi melindungi diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai dari pandemi COVID. Ya sudah, kan tadi sudah saya sampaikan. Jadi nanti murid dan guru itu dites secara acak, tidak keseluruhan. Nanti sesuai dengan ilmu statistik kesehatan. Maka itu juga nanti rekomendasi dari tim epidemiologi dari Satgas Kota Pekanbaru. Durasi dalam pertemuan itu tadi disampaikan. Sebenarnya jam pertemuannya tidak banyak, tetapi tidak panjang, tetapi kan dalam prosesnya mulai dari masuk kelas itu mesti dengan tes kesehatannya, tes suhunya, kemudian sebelum sampai ke depan kelas sudah ada antrian-antrian, ini kan makan waktu. Kemudian juga nanti keluarnya juga makan waktu, tetapi efektifnya di dalam kelas itu berkisar 2 jam. 2 jam itu ya, sederhananya pertama tentu memberikan tugas kepada siswa. Ya, untuk pertemuan berikutnya sekalian memberikan tugas dan menerima tugas. Kemudian barangkali diskusi di dalam apa yang menjadi materi-materi yang tidak bisa diselesaikan oleh siswa di rumah, sehingga membutuhkan bantuan di guru. Itu saya kira. Jadi proses belajar dua arah itu akan dimanfaatkan di dalam membantu siswa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan kita terima. Itu saya kira. Terima kasih Pak Wali. Ya. Salam sehat semua. Semoga kita dilindungi Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.